Berarti prestasi Spurs kan selama ini menjadi batu sandungan untuk tim-tim yang mau juara dan akhirnya sekarang menolong Manchester City untuk jadi juara. Tapi kalau gini deh kondisinya ya, maksud gua ini kan bahasanya di gua nih karena title race, karena ya MU Barcelona udah nggak bisa lah gitu ya. Tapi kalau lu di posisi Iya. Selamat datang kembali di Tackle Bebas. Seperti tackle Amrabat ke Anthony Gordon yang Itu- tidak berbuah penalti. Oh enggak dong. Bolong. Ya itu Kaki kaki bolong. Ya itu Betisnya pecah itu. harusnya penalti. Nah ini fair nih, gue suka nih. Ya kan gua nggak pernah nyalain wasit. MU kan sering dirugiin Lu musuhnya. nyalain apa biasanya? Nyalain rokok. Jarum bro, Komo. Kita kan bahas komentar. Iya. Karena ini ada sebenarnya kebanggaan kita ya sebagai warga Indonesia. Iya, ada Ada orang kita di situ ya. orang kita yang punya. Yang punya di situ. Pelatih, Punya. coaching staff, Kurniawan. coaching staff ada Di situ. Kurniawan ada juga itu si siapa tuh yang temennya Zen sempat nge-tweet kan. Ya. Fabregas juga ada. Ces temen kita tuh. Iya, Fabregas. Orang Fabregas. Indonesia. Ada gua dulu developer namanya Ricky Fabregas. Sumpah. Nama kontaknya Ricky, sumpah. Tapi nama aslinya Ricky doang tuh. Ricky Iya. Fahmi apa Ricky apa. Ricky Subagja. Ya itu, tapi kita akan bahas ntar ya. Ya. Tapi kalau sekarang kita tipis-tipis dulu bahas inilah ya, Spurs. hasil-hasil sekarang. Lo akhirnya Yang gagal menekel City. padahal Arsenal fans-fansnya sudah menggadaikan jiwanya ke fans-fans Spurs. Lah, gue mau ngikutin saran dan juga contoh dari Kai Havertz. Kenapa? Kan dia bilang gue akan menjadi biggest fans of Spurs. Ozil juga Ozil juga. Katanya Ini gua nggak apa-apa. akan pernah ngeceng-cengin. Sekali ini. Iya, ya. sekali ini tolonglah Spurs. bener. Gua nggak akan pernah ngeceng-cengin lagi seumur hidup gua katanya gitu. Sampai bergantungnya sampai Iya. Spurs doang salah kan. Fans Spurs juga selebrasi pas. Ya kan Pas kalah. pas ngegolin selebrasi sumpah. Kan dia ini. Iya, kita selama ini kan sudut pandang fans Arsenal. Iya. Gimana maunya Spurs kenapa gitu. Kita nggak pernah nanya fans Spurs. Iya. Siapa tahu dibilang so asik kan sama fans Spurs. Tapi sebenarnya Ange kan marahin kemarin fans Spurs. Maksudnya Ange pelatihnya Spurs tuh bilang kayak gue cuma pengen menang. Kayak lu pada kok pengen maksudnya Spurs kalah. Gue nggak habis pikir ada fans yang berharap timnya kalah apapun alasannya. Jadi gitu. Jadi maksud gue kan fans Spurs ya udah gue tuh nggak maksudnya kayaknya mereka tuh di interview gitu lah. Udah nggak apa-apa kalah aja. Kayak gue nggak bisa menerima kenyataan dalam ingatan gue seumur hidup bahwa gue ngelihat London Utara ada parade Arsenal. Oh iya, makanya. Jadi di jalan-jalannya lu bayangin sih kalau gue jadi fans Spurs, bete sih gitu. Cuma maksud gue, masa segitu? Tapi Angi juga ini loh, apa marah-marahin kan? Marah-marahin fans Spurs. Iya itu. Iya kan? Kayak gue bilang itu. Oh, itu. Udah dibilang. Tadi udah berpikiran kemana-mana. Fokusnya nggak di sini sih. Udah. Iya. Tapi kan ini, betul. masa ada seorang fans atau sekumpulan fans yang mau dan rela tidak masuk Liga Champions agar bisa menjegal rivalnya untuk juara. Berarti prestasi Spurs kan selama ini menjadi batu sandungan untuk tim-tim yang mau juara dan akhirnya sekarang menolong Manchester City untuk jadi juara. Tapi kalau gini deh kondisinya ya, maksud gue ini kan bahasanya di gue nih karena title race. Karena ya MU Barcelona udah nggak bisa lah gitu ya. Tapi kalau lu di posisi Iya. lu berdua ya di posisi mirip sama gua. Anggaplah misalnya lu Pep ya memberi jalan untuk misalnya Madrid juara. Kalau lu yang jadi fans Spurs, jadi Barcelona kalau misalnya menang maka Madrid bisa jadi juara misalnya. Ya mengalahkan rivalnya, anggaplah rivalnya misalnya Atleti. Atau lu di MU berarti siapa ya? Liverpool. Iya. Atau Arsenal ya lu lebih bete ya. Gua Arsenal, kalau gua lebih. Nah itu gimana misalnya yang rivalnya? kemarin tuh City MU. Ya kan udah gua yang penting City menang nggak apa-apa. Kan udah ikhlas gua dari awal. Kayak udah City aja menang, makanya gua juga mendukung City. Sekarang gua mendukung Everton. Lah nggak kondisinya kemarin juga misalnya MU Iya. rela Champions League nggak masuk. Ya. emang kenyataannya gitu. Iya, emang udah nggak masuk kan. Kemarin posisinya kalau misalnya masih memungkinkan. Maksudnya misalnya MU lawan City. Terus udah nggak apa MU kalah deh. Yang penting Arsenal nggak juara. Kayak gitu loh. Misalnya MU yang jadi Spurs. Iya, tapi ada yang dikejar nggak dari MU? Ya kayak Spurs sekarang. Champions League. Misalnya. Ya enggak, ya mati-matian tetap. Mati-matian. Iya, Walaupun mati-matian. rival juara nggak apa-apa. Iya, walaupun pemain MU juga yakinnya nggak mati-matian mereka. Atau lu misalnya Pep. Mau mati. Iya. Barcelona lawan misalnya Atleti. Kalau Barcelona kalahin Atleti, Madrid juara. Enggak, kalau Barcelona ngalahin Atleti,
Madrid juara. Tapi kalau Atleti menang dari Barcelona, Madrid Yang juara juara. bukan Madrid. Iya, Yang juara siapa ya? Atleti, kan lu nggak ada masalah. Enggak lah, kayak tiap pertandingan tetap harus menang. Nah, sportivitas pasti bro. gitu kan. Sekalipun kalau lu kalian Atleti, Madrid yang juara. Iya, Nah itu, sportivitas. makanya fans Spurs gimana sih? Ya kan maksudnya gitu dong. Iya dong. Masa mereka seneng Bahkan ketika hasilnya di kalah? kalau La Liga ya klub-klub tengah yang udah nggak ada kepentingannya kadang apapun yang terjadi menang. Lu mau grecokin. Ya kayak Yang KPR penting waktu menang. waktu KPR perebutan MU sama City kan KPR 3-1 tuh unggul. 2-1 sorry. 2-1 unggul dulu kan. Akhirnya 2 sama, 3-2. 3-2 gitu dan lo sebel nggak sama Son kalau menurut lo? Kayak Nah. itu sengaja nggak? Karena kan di akhir tuh ada tuh Son sama Percakapan. Romero ketawa-ketawa sama Pep. Enggak, kalau sengaja enggak lah. Masa Iya makanya gue sengaja? setuju gue kan banyak yang bilang, wih Son sengaja enggak On lah. purpose nggak mungkin anjir. Tuh, Ortega. Nyari kambing hitam. Ortega jago sih Ortega. Orok Itu- Ortega. Enggak, itu emang Ortega bagus banget ya sebagai gelandang. Ariel kan maksudnya? Ariel Ortega. Bukan. bukan. Stefano. Tapi ya ini gue ngeliat juga adminnya Tackle Bebas ya nge-tweet bahwa ini mirip-mirip sama kayak pas Dibu di final World Cup, Emi Martinez. Iya. Nepis Kolomwani. Dan juga pergantiannya itu Mengingatkan kayak pada Gundogan ya? Gundogan kan juga masuk waktu Aston Villa unggul 2-0 waktu Liverpool sama title race-nya sama City. Tapi itu kan taktikal ya. Kalau kemarin kan ya nggak ada pilihan. Cedera. Maksudnya. Tapi dia kenapa marah diganti? Siapa? Si Ederson. Ederson? Ya karena masih pengen main. Iya, Dia ngerasa walaupun masih cedera. kuat walaupun Gua cedera. tahan deh. Cuma Pep nggak usah maksa. Iya bahaya. Soalnya Pep gue lihat semalam itu mainnya kemarin tuh cukup ini ya pragmatis. Yang penting menang, yang penting bisa ngunci menang, main-main cukup hati-hati dan gak mau ngambil resiko. Makanya dia langsung tarik Ederson gitu dan Romero bener-bener jadi pahlawannya City. Kalau dia nggak nyederain Ederson, Oh, bisa nggak jadi diganti. itu gol. Bisa Gol. jadi Kalau gol. Ederson kan Ada Romero malah ya. iya one shot one goal. Romero kan juga ketawa-ketawa Nggak tuh terakhir. kepikiran tuh. Iya, Pep kan nyamperin, makasih udah nyederain Ederson gitu. Ada duitnya. Terus yang pas Tegang golnya banget juga si Pep loh. Pas peluangnya Son dia Iya ketiduran lah, tuh. iya, pas Haaland juga golnya Haaland kan itu nggak berupaya untuk jaga Haaland atau clearance bolanya kayak Oh, ada nggak itu kan indikasi. marah-marah Vicario. Jalur Romero yang lu Indikasi. salahin. Bermain Bukan nih. bermain buruk, Romero bukan- nih. bukan salah. Tapi bermain di belakang menurut lu. Nggak tahu gua, enggak lah, udah Piala lah, dunia fair. tuh dia tuh. Fair Tapi gua. bagus Ortega sih emang gue melihat. Cuma Iya. Kemarin gue waktu itu konteksnya adalah gini. Maksudnya gue jadi kepikiran ya. Ya kenapa juga emang kalau Son bagus dia nggak pernah ditawar klub besar. Itu make sense juga sih buat gue. Iya juga ya. Gitu. Iya. Rasis lah orang sono. Kok rasis Orang maksudnya? sono. Pak Oh. Jisung bisa, Pak Jisung. Iya makanya. Kagawa juga. Tahu udah statement lu. Kenapa ya? Ya tapi Iya nggak sih? Pas Iya, Duyung, Kan Pak gue bilang Duyung. crossing over. Kalau orang bilang, lu mah leading bang kok gara-gara itu nyalain Son. Bukan. Maksud gue adalah karena keterbatasan lagi-lagi. Ini di Iya. sini gue jelasin. Maksud gue adalah itu bukan itu satu-satunya. Tapi bisa jadi momen itu membuat kita berpikir, kenapa ya? Iya juga ya. Kenapa emang kalau nggak ada emang tawaran Son menarik sebagus itu dari tim-tim besar? besar, ya. Ya sempat kan waktu itu rumornya MU yang teman. Ya tapi nggak pernah ada follow up yang bener-bener gimana Sama loh. kan, MU Spurs. Kalau Harry Kane tuh, maksudnya walaupun akhirnya pindah ke Bayern gitu ya, tapi Iya. sempat ada saga sama City, ya kan? Hampir pindahnya itu, tapi nggak jadi. Nah itu kan permainan Daniel Levy-nya gitu. Iya. Tapi kalau Son nggak pernah kita lihat di berita, misalnya Romano atau di transfer mana tuh bener-bener diincar yang sampai bener-bener apa ya hot banget gitu loh. Iya. Iya nggak sih? Emang yang lagi kekurangan wing klub besar siapa sekarang? Ya, banyak lah. Ya kalau misalnya memang iya MU kurang. Saka kan juga butuh kompetitor tuh kalau misalnya Son bisa masuk. Iya, Tapi bisa. nggak mungkin ke Arsenal sih kayaknya. Iya. Tapi kalau menurut gua kemarin banyak yang bilang juga di Twitter gitu kayak Madrid kali nggak level. Son di Madrid. Jarang tuh Asia di Madrid. kenapa Pip? Jarang aja gue lihat siapa Asia di Madrid. Nggak ada. Arda Ada Güler? Yang jelas. Eropa Turki, ya. Eropa. Yang Berarti jelas, maksudnya yang jelas susah kalau- pemain Spanyol dikit. Jadi Madrid susah untuk Asia menurut lo? Jarang ya siapa ya Madrid Asia. Belum pernah ya Madrid Belum ke pernah Asia Madrid- kan? Madrid Asia belum Cina pernah. paling. Tur. Oh, bukan Cina Jepang. tur-tur gitu Maksudnya pernah. pemain. Pemain jarang Asia di Madrid. Kubo. Kubo kan akademi Barcelona dulu. Oh iya. Kubo lah. Madrid. Cuman kan nggak lama. Tapi masih bukan yang masuk ke Bukan, skema segala macam ya. Iya. Ntar deh. Ya tapi itu tadi banyak juga fans Arsenal yang kan gua nge-tweet tuh kayak
berarti sekarang selain wasit ada juga yang disalahin dan jadi kambing hitam yaitu Spurs. Kegagalan Gara-gara lu Arsenal. nih, Iya, bisa tapi ternyata banyak fans Arsenal bilang enggak kok, yang salah tuh Arsenalnya sendiri. Karena kepleset waktu lawan West Ham sama Aston Villa. Iya, tapi kalau gua Gitu. enggak, kalau gua Fulham. Karena kalau West Ham ya itu 1 kalah oke, tapi besok kita bantai gitu kan. Dan gue masih kayak West Ham tuh ya emang tiap musim menyulitkan lah gitu maksud gue. Nah kalau Aston Villa gue lebih bisa terima. Maksud gue kayak secara permainan waktu lawan Emery emang Emery itu outsmart si Arteta aja di 2 pertemuan loh, home and away. Jadi kayak emang mereka tahu cara mematikan permainannya Arsenal. Tapi Fulham cuy. Fulham. Berarti Fulham dulu sebelum 2 itu ya? Fulham awal musim, pekan kedua kalau nggak salah, 2 sama. Iya. Ya. Terus kemarin di Boxing Day kalah Arsenal sama Fulham. Ya Ini adalah tim yang dikalahin si tim 4-0, ngerti nggak lo? Ini kayak beda banget gitu loh maksud gue. Jadi menurut gue kalau ditanya kalau gue pribadi paling nyesal apa? Gue Fulham karena 2 pertemuan. Kalau West Ham ya 1 kalah 2-0, 1 lagi bantai. Ya udahlah, anggap home away, impas. Aston Villa yang mereka bagus. Iya, dan masuk Liga Champions juga. Iya, maksud gue emang lawan kuat untuk siapapun ya. Gitu, maksudnya semua tim kerepotan lah. Fulham cuy. Ya, MU menang. Aston Villa iya. Tapi lu kalah sama Palace. Ya udah, memang kan Liga Inggris saling mengalahkan. Liga Inggris. Tapi emang City-nya udah terlalu serem, maksudnya Tapi di Arsenal akhir udah bagus sekuat banget tenaga itulah. Maksudnya Tapi kalau City beberapa tahun lalu yang juara Arsenal. Iya sih. Yep, dan Pep-nya tuh udah jauh banget dewasa sih. Semenjak waktu menang treble itu tuh udah nunjukin bahwa udah Pep tuh nggak naif untuk apa-apa nyerang gitu. Kemarin tuh sabar banget nunggu Spurs keluar dari bertahannya gitu, bongkar pelan-pelan, akhirnya gol dari Haaland gitu. Dan pergantian pemainnya juga tepat guna gitu, bukan yang impulsif. Masukin Ortega jadi penyelamat, terus masukin Doku bikin penalti gitu. Itu kan menunjukkan bahwa Tepat Pep sudah dewasa dengan baik dalam adjustment dalam gamenya gitu. Iya, dan kalau gue ngerasa, gue kan lagi nonton juga nih dokumenternya City yang di Netflix. Yang treble. Together Treble Winner Iya. gitu. Nah, mereka tuh emang kompetitif banget. Jadi musim lalu ya, si Grealish sama Mahrez aja, dia tuh latihan first touch gitu. Jadi mereka tuh juggling habis itu mantulin ke tembok, digebok gitu loh temboknya. Tembok tempat latihannya. Terus Cina, mantul, bukan. Terus mantul, terus diambil misalnya Mahrez, dribble mantul, kayak main squash, tapi pakai kaki. Tapi nggak boleh jatuh. Nggak boleh jatuh. Jadi benar-benar oke. itu tiap hari mereka kayak gitu. Itu salah satu contoh mereka tuh kompetitif banget kan di pas latihan gitu. Dan yang gue lihat dari situ tuh di dokumenter itu adalah kayak hampir semua pemain bisa ngasih tim talk. Bisa ngomong ruang berarti. ganti. Bagus, Iya, bagus, maksudnya kan, bagus. iya kan paling kan biasanya kapten kan gitu. Iya. Nah, Gundogan aja yang sebenarnya dia tuh aslinya pendiam gitu loh. Tapi bisa kalau lagi dibutuhin ya sebagai kapten gitu kan. De Bruyne bisa. Doku bisa pemalu-pemalu Tahun lalu, gitu tahun lalu katanya kan. Oh iya, Tahun lalu, introvert tahun dia. lalu. Introvert. Malu nunduk gitu. Terus si siapa namanya? Rodri ngamuk-ngamuk tuh ada. Pas kalah tuh ngamuk-ngamuk gitu. Kayak banting-banting segala macam gitu. Terus dia ngomong juga. Terus pas nggak ada dia, misalnya nggak main, Ruben Dias juga. Hitungannya kan belum lama tuh Ruben Dias kayak gitu. Jadi maksud gua mereka tuh sebenarnya leadership-nya banyak, mentality yang winning mentality-nya banyak gitu. Kayak ini Sandra City. Iya. Gak bisa lu main kayak lu nggak pengen menang lu nggak pengen Premier League, udah bosen lu gitu-gitu digituin. Siapa? Yang cadangan gak main-main siapa? Bisa tim talk juga deh. Rico Lewis. bisa. Cole Palmer bisa nggak tuh udah? Cole Palmer tuh. Kevin Phillips. Calvin Phillips. Ya elah lu. Enggak. Philip sih kalau di situ dimarahin terus ya. Tapi yang pasti Phillips sih menyala ya. Iya, terang. Terang terus. Phillips terang terus. Tapi yang Pakailah Philips untuk lampu Anda. Pasang dong. si ini yang baru banget lagi berubah tuh si Guardiol itu. Oh, Gvardiol. Iya. Guardiol tuh yang Taruh kiri ya? Iya, kalau bertahan tuh mungkin nggak sebagus siapa sih di situ, Akanji Ake lah ya. Iya. Di situ, tapi kayak loh dia bisa jadi Cancelo pas versi attitude bagus nih. Versi attitude bagus. Iya, jadi bisa shoot juga, bisa dan produktif goal juga. kick Dua loh kemarin. Iya, Produktif. gila. 4 musim ini dia udah 4. Iya, makanya maksud gua itu kan league-nya City di kiri. Dia tuh Gitu kan, Joseph juga nama depannya ya. Joseph Josep Guardiola. Guardiol. Terus kayak Pep ya. Tambahin Joseph Lado. Guardiola. Iya. Iya, Joseph Guardiola. Terinspirasi kayaknya. Enggak kan lahirnya masa. Ngefans Ya bisa Barca. jadi. Iya, ngefans Jadi, Barca bisa dia. jadi. Maksud gua
kita lihat dia di World Cup itu kayak batu karang susah banget ya. Ini Petrus batu karang. Petrus kan artinya batu karang. Emang ya? Iya. Bukan penembak misterius. Ada di Alkitab. Petrus tuh batu karang. Oh, batu Penembak karang. misterius. Jadi kita lihat di Piala Dunia dia kokoh banget. Baru jatuhnya sama Messi. Ya, wajar lah udah siapapun lah, lah. Ya kan? Messi, ya. Tapi selain itu susah banget dilewatin Iya. lah gitu. Tapi di City ditransformasikan ke lu sudah ke kiri dah. Iya, Tapi overlap, tapi iya, sempat overlap. aneh mainnya. Iya, sempat gagal kan, Bingung. iya. Tapi yang gua lihat menurun itu adalah Ruben Dias sih di sini. Waktu kemarin tanding banyak banget error passing. Terus juga kayak melamun kayak dia banyak masalah gitu kan. Mungkin lagi ada masalah rumah tangga kali ya. Nah, itu kita nggak tahu. Kan lagi ada di gosipnya tuh, rumah tangganya lagi retak. Emang gitu. iya? Ruben yang mana? Ruben Dias. Iya. Terus juga gua berapa kali nonton full match-nya City, Nah. menyadari bahwa peran vitalnya tuh bukan kayak KDB, bukan Haaland, tapi Rodri. Kalau menurut Bener-bener gua. Rodri ya? Rodri tuh emang beneran sentral, dia bisa ngatur tempo, terus juga nyikat lawannya juga bagus, interceptnya bagus. Apakah ini seperti Busquets di era Barcelona aja ya? Lebih kokoh kalau menurut dia gua, lebih tangguh. kokoh. Rodri tuh campuran Busquets, campur Casemiro, campur Declan Rice. Tendangannya bagus ya kan, Tendangannya bagus. keras. 3-in-1 dia. Oh, joki. Dan 73 pertandingan setiap dia main tidak pernah kalah. Ya. Terbanyak di Premier League. Data Dita. Wih, Iya, wih, data wih, Dita. wih, wih. Jadi cari tuh, coba. City udah nih juara nih. Yang buat ya itu Everton tadi ya? Everton dia kan ini Everton nih. Ada Oh, nggak iya. peluang West Ham nih, Ward-Prowse kali bisa kali atau Tapi di Etihad agak susah sih. Emang disuruh ngerayain ya? Emang Itu ngerayain. mah. City pertandingan terakhir. ada gua Iya. bisa berharap. Terus ada. West Ham juga nggak ngejar ada apa-apa kepentingan. lagi. London. Tapi yang gak ngejar apa-apa lu biasanya lu. Aneh-aneh Iya, tuh. iya, iya. Kalau bisa 11 di depan kiper. Nothing tulus ya, karena Iya. lebih nothing tulus. Nggak ada nih peluang. Everton juga nggak ada ngejar apa-apa lagi juga. Everton lawan Arsenal. Arsenal di Emirates. Oh iya itu all attack tuh biasanya tuh. Dari tim Cail masuk. Ya, salah. Berarti ini akan apa ya? Gelar Liga Inggris akan berlabuh di stadion dengan sponsor pesawat terbang. Udah Wih. pasti. Kalau nggak Etihad ya Emirates. Ini nggak terlalu data data lah ya. Semua orang udah tahu. Fakta itu. Ini fakta. Itu fakta ya. Ya udah, ini kalau Menurut Torres ini aja, apa? menurut penebas. Nah siapa ini yang nanti kan juara. langsung siapa yang juara Premier League dan gimana skemanya. Misalnya City menang, sama-sama menang lah ini. sama-sama menang sih, iya benar. Pasti ini. Sama-sama menang. Tapi ya berat. Tapi kalau misalkan tiba-tiba City ada error kartu Seri. merah. Seri. Kartu merah deh. Udah, feeling gua. Iya. City menang, Arsenal imbang. Oh. Feeling gua ya. Serius lo? Serius gua. Gue sih biar lebih seru City ada kartu merah 1. City imbang, Arsenal imbang juga. Tolol banget sih itu. anjing. Anjir. Ya, enggak kalau gua sih City menang, Arsenal imbang kalau menurut Kalau gua. menurut lu? Kalau menurut gua. Kalau menurut lu menang-menang kan? Menang-menang, tapi mungkin City bisa jadi jebol duluan tuh. Kebobolan Habis itu duluan. dia balik, iya. Wah, Bisa aja. drama-drama. Kalau dia balik nggak ngegolin. Pulang dong. Iya, kan kata abis itu dibalik. Ya, bukan balik. Ah, bobolan males lah katanya gitu, Bang. lawan dia. Lu menang-menang juga. Menang-menang. Menang-menang udah pasti lah gue pikir. Menang seri gua. Arsenal City ya. Seri kalau feeling gua. Masa Bareng sih? kan jamnya bareng. Bareng, semua bareng. Gue siaran tuh tapi gue siaran City. Emang ada liga yang laga akhir menentukan gak bareng? Banyak. Iya. Ada nggak? Ada nggak sih? Oh ada. Tapi biasanya di bareng ini yang berebut juara hari apa, sama ada yang juga degradasi. Jadi wajar dong, wajar. Gimana sih itu cara menyusun jadwal itu gimana? Kayak susah banget gitu untuk. Ya udahlah. Anjing Jerry siaran di City. City Berarti- Wolves, gua Oh, jadi lu berempat. siaran? Gua Diani, Nat sama Verta. Kapan? Berempat minggu. City Ini lawan special show Leicester. berempat. Melihat juara. Oh berempat itu jadi Satu show. dua game. Satu show. 2 game 1 show. Enggak satu show. Tapi game Arsenalnya dibahasnya kayak paling kotak kecil gitu loh biasanya. Ntar. Seru banget tuh. Ya kayak waktu kalau perebutan gelar sampai akhir kan selalu ada kotak kecil di bawahnya gitu kan. Sebenarnya kalau Arsenal lebih berpeluang sih gue nobar deh kayak gue. Maksudnya ngerasain Nggak, vibes gitu. Nggak, lo harusnya di Emirates dong. Iya Ya. sih harusnya. Kapan lagi tahun depan masih bisa gak Arsenal? Itu. Nah itu, gue udah bilang kan, kalau gue merasa kalau pas Arsenal waktu itu tahun lalu bagi gue kan overachieve. Sekali gue bilang ya, bagi gue tahun lalu overachieve karena target Arsenal top 4 kembali ke Premier League udah jelas, kembali ke Premier League. Kembali ke Champions League. Ya target musim lalu 4 besar lagi balik ke Champions League karena peringkatnya juga udah tercecer kan, Europa League tuh 2 kali ya kan. Nah kita masuk balikin dulu lah Champions League. Ternyata overachieve nomor 2.
Nah, kalau ngelihat proyeksinya, gue sepakat nih. Tahun ini title contender. Ya kan? Dan ini sudah dibuktikan bahwa sampai game terakhir. Nah, tahun depan target juara. Harus. Kalau nggak juara, Arteta out. Ada asal, Ya, kita lihat, ada tapi asal sama gua- kalonya nggak? Maksudnya? Asal apa juara? Nah itu, asal nah gue juga kalau- senangnya gini, tahun lalu banyak orang menganggap fans Arsenal alasan ketika kita ngomong soal faktor cedera. Terutama Saliba di akhir-akhir. Alasannya ada Saliba. Lihat Saliba pas fit. Ya, sampai mepet Bener, terus oke. sampai atas. Terus soal lini yang bolong. Tahu banget lini bolong adalah posisi Declan Rice sekarang. Makanya banjir gede kan. Partey kan cedera ya kan, Saka ke depan dia nggak bisa di posisi, tapi bolong banget di tengah nih. DMF. Beli Declan Rice, bakar duit. Das. Masuk Declan Rice. Bener kan? Solusinya beres nih. Itu Arsenal yang sekarang tanpa Timber loh. Timber nggak main semusim Belum loh. nih. Minggu depan, tahun depan main nih. Ada di Timber kan. Nah, Jangan- berarti Arsenal tahu masalahnya adalah striker. Ya. Nah, pasti kan dibeli nih. Berarti istilahnya kasarnya udah minim alasan lagi gitu. Iya, iya. Karena udah membuktikan bahwa oh bener yang tahun lalu jadi masalah udah ditambah. Wasit lah, udah Jadi cari-cari progress. wasit aja lagi. Biasa lah. Ya emang itu. Gitu. Jadi menurut gua tahun depan juara harus. City-nya beli pemain-pemain yang mantep-mantep. City-nya beli Arsenal. Iya, tapi target itu kalau gue pribadi ya. Iya, bisa tuh masuk akal. Jadi, nah tapi ini pertanyaan kan gini ya, kalau misalnya ngomongin ini dulu deh, pertandingan MU Newcastle. Newcastle, Ini ya. adalah duel perebutan peringkat 6. Ya enggak lah, 6 kan ada Chelsea udah. Sebenarnya Enggak, karena 7 peringkat ininya lima. minus, goal difference MU tuh minus, udah nggak Ngejar bisa. ya? Kan Chelsea itu poinnya udah beda 3, walaupun kalah besok nih pertandingan terakhir tetap MU nggak bisa ngejar Lawan karena Bournemouth ya? karena memang selisih golnya udah Ya 7 kan dapat conference league. 7 dapat conference. Conference League. Visioner tuh katanya Ten Hag. Katanya nggak pernah. Enggak. Mulai 6, dari 6 conference conference tuh dulu. 5-6 dong Europa League. 5 Europa League, 6 tuh Enggak. conference. 7 gila. Enggak, 7 conference kalau MU juara Europa League. Juara Enggak gila. FA Cup. Masa Europa League 1 doang wakil Inggris 2? 2 sama yang FA. Duanya tuh FA. Masa sih? Iya. Coba Kak, tulis kolom komentar. Setahu gue 5-6 Europa League, 7 conference. Enggak, 6 tuh conference kalau nggak salah. 2 ya conference ya? 1. Satu doang. 7 doang West Ham kayak kemarin. Iya. Ya coba sambil Ya udah nggak apa-apa ya. Jadi gitu. Jadi Gua cek. kalau MU juara FA baru dia dapat Europa Iya. League. Kalau enggak nomor 7. Iya, Setahu gua betul. 5-6 Europa League. Tapi ya 7? udah. 7 conference. Ya tapi kan belum tentu juga, Newcastle kan bisa jadi menang juga. Nah itu pertandingan makanya, terakhir. itu makanya. Nah kalau MU Newcastle kemarin kan berhasil menang kan, berarti kan lo ini sebenarnya rival lo kalahin. Gitu. Iya. Apa? Basically kan rival lo kalahin. Dan sekarang poin udah formasinya sama. mirip-mirip kan sama Nah, itu kenapa tuh main lepas? Maksud gua, ini tim yang aneh kan, kalah sama Crystal Palace, kalah sama Burnley tipis ya kan, kalah sama siapa yang kemarin ya? Bournemouth kalah juga. Tapi Newcastle yang bisa dibilang 11-12 malah menang gitu. Kemarin Lawan tim tapi gede yang Arsenal repot. Yang paling kelihatan adalah adanya Bruno itu jadi lebih pede pegang bola dan ngalirinya enak tuh ke depan. Itu sih yang paling jelas kelihatan kemarin. Meskipun memang kadang-kadang Bruno juga jadi menghambat permainan MU karena kadang lamban, terus juga ranting ngeluh jatuh-jatuh, protes-protes gitu kan. Tapi mau nggak mau memang Bruno Fernandes adalah pemain terbaik MU saat ini gitu. Iya, harus jujur gitu, emang sebergantung itu. Meskipun kadang ketika Bruno nggak bisa perform jadinya ngaruh ke MU juga. Kan udah lama tuh dia masuk si Bruno. Dari baru masuk aja udah Iya langsung ngegolin terus kan. Makanya Nggak ada yang MU mepet nggak ada yang bisa ya Ronaldo kan diharapkan bisa tuh kayak gitu. Kemarin juga adanya Sancho, adanya Anthony, kemudian Rashford yang udah mulai dewasa gitu. Itu harusnya udah mengurangi bebannya Bruno, tapi sama sekali enggak gitu, malah jadi beban tim kan mereka semua gitu. Dan kemarin yang gue lihat adalah bagus ya, adalah mereka tuh full of energy. Jadi bener-bener nge-pressing, berani untuk ngambil second ball, kecuali McTominay ya. Nggak tahu tuh orang, Kenapa kan dia fisiknya bagus ya? nggak tahu dia nge-press enggak, kemarin main jalan udah kayak gue main jelek aja masih dipakai nih, mungkin gitu kali ya. Oh, nggak ada motivasinya. Dan MU main tanpa striker. Meskipun yang diplot itu adalah Bruno kan. Bruno jadiin nomor 9 tapi lebih fluid sih, dia free roll. Begitu. Jadi lebih cair, dan Amad Diallo ini kayaknya dosa besar Erik ten Hag kalau memang Amad Diallo sebagus ini gitu. Selama ini kan alasannya cedera, belum cedera panjang, terus juga belum bisa
main full dan Bisa dia akhirnya mengamuk di game terakhir. ya makanya kemarin nunjukin bahwa ya Anthony kalau memang dia tidak berubah ya tempatnya udah pasti Ahmad, apalagi nanti di final FA Cup kalau menurut gua gitu. Ahmad juga mainnya enak tuh. MU kelihatan bisa build up main yang dimau oleh Ten Hag itu karena Ahmad juga set play-nya bagus, kemudian juga nahan bolanya bagus, juga resisten terhadap pressing gitu itu bagus gitu. Dan kemarin juga Amrabat cukup baik gitu. Amrabat hobinya ngebabat. Tapi ngebabatnya baik nih di pertandingan kemarin. Anthony Gordon kan yang 3 lawan 1 tuh. Akhirnya Anthony Gordon, Isak akhirnya keblok tuh sama Amrabat. Tapi memang kadang Amrabat masih salah passing, masih suka lepas bola tuh. Ada tuh sekali dia kerebut hampir kebobolan tuh. Tapi setelah MU sering banyak gol di akhir-akhir ya kebobolan ya. Kemarin tegang nggak lo pas dikejar? Tegang ya. Pas udah 3-2, wah anjir ini bisa nih gitu. Masa nggak sama lagi nih. Gitu. Højlund juga cetak gol lagi. Itu yang gue suka sih. Kobbie Mainoo juga tenang lah. Paling kedewasaannya tuh melebihi umurnya yang baru 18 tahun gitu. Dan Garnacho lagi-lagi gue sebutkan bahwa kayaknya memang hokinya habis dipakai waktu salto lawan Everton sih. Main jelek kemarin. Garnacho makin ngaco. Tapi kalau Højlund di depan tuh udah ada ini gak sih kayak sebagai striker udah ada yang memanjakan dia selayaknya striker? Belum optimal sih. Karena memang MU mainnya belum sesuai apa yang Ten Hag mau gitu. Build up play-nya belum jalan gitu. Terus juga direct-nya juga sering kalah second ball. Jadi kemarin juga ada isu bahwa Højlund bilang kok Bruno nggak pernah ngoper gitu. Ada yang ngegoreng itu, tapi ternyata pas Bruno pernah kasih assist ke Højlund ditunjuk-tunjuk itu ini nih, enggak kok gitu. Gitu. Sama Rashford berantem sama fans. Wah, dihina-hina gitu. Kacau, udah stres oke. Stres sih kalau menurut gua udah. Lepas aja lepas ya? Lepas, mumpung PSG lagi nyari pengganti Kylian Mbappe gitu. Dan bisa, harganya kan masih 70 juta masih Belum dapat turun lah. banget ya. Iya, masih dapat lah. Gila ya 70 kalau juta. PSG isinya Dembele, Rashford. Orang-orang kocak. Komeng. Orang-orang Narji, kocak. Komeng. Nih. Tuh, Apalagi? UEFA Conference League peringkat 6. Masa 7 enggak sih? Tuh, ini nggak ada. 4-5 apa ya berarti? 4 kan Champions League, 5 itu Europa League. Nah, satunya lagi itu untuk yang FA Cup. 2-nya tuh dari FA Cup. Yang Jadi, juara FA Cup. Kalau City yang menang, Kalau City yang menang 7 masuk conference. enggak, Yang di bawahnya. 6 tetap 6. Kalau MU Iya. Itu Europe pokoknya gimana ya? Pokoknya adalah itu hitung-hitungannya. Iya, Pokoknya iya. susah lah. kalau MU Europa League geser. Ya gitulah. Jadi itu dari MU. Tapi kalau lo ngelihat ini ya gue pengen penasaran ini. Liverpool sama MU ya. Ini kita diskusi aja. Liverpool Carabao Cup. MU juga musim lalu. Anggaplah MU FA FA Cup Cup dapat. Musim mana yang lebih baik? Apakah enggak Liverpool sama MU aja nggak usah kita compare. Gagal apa enggak? Menurut lo musim? Gagal. Dengan sebuah piala. Gagal. Bagi keduanya. Gagal. Liverpool udah jelas targetnya udah bukan Piala Carabao Cup. Tapi targetnya adalah juara Liga Inggris. Nah, Ya gagal jadi dong, gagal. Sekalipun udah piala tuh. Nggak penting berarti Betul, piala ya. betul. Kalau MU MU targetnya adalah masuk Champions League, bukan FA Cup. Meskipun dapat FA Cup, oke, harus diapresiasi, tetap apresiasi. Tapi kalau dibilang gagal, ya gagal secara target gitu. Kasih City aja deh kalau gitu. Ya, Kan jangan. cuma menang juga gagal kan? Yang Bukan terseenggaknya gitu. yang gimana ini? Bonus Itu lah kalau kemana? Carabao hitungannya bonus lah. Target Iya. utamanya Setuju itu nggak? Gagal. gagal lah. Liverpool sama MU udah gagal Klub yang nih. udah ada sejarahnya, klub yang udah Iya. sering juara. Kalau targetnya emang juara IPL sama masuk Liga Champions kayak Iya. gitu gagal. Kalau Kalau Carabao doang. ya udah masuk final masa ngalah? Itu bonus aja, bonus. Carabao FA. bonus. Ya meskipun tetap Iya. piala tetap piala, terus juga gelar ya bersyukur gitu kita dapat gelar, nggak nol banget kayak Arsenal gitu kan. Kan? Tapi Arsenal kalau nggak juara gagal gak? Iya. Dengan segala progres. Gue sebagai Enggak. fans gue merasa ini progres jelas. Ini sebuah hasil yang baik gitu ya. Walaupun jadinya ada harapan juara gitu, tapi sebenarnya kalau secara progres dan ini lebih meyakinkan jelas dari musim lalu juga. Kalau Bahkan kalau performance dibilang sampai gagal sih ya enggak lah dengan progres dan skuad yang ada, kedalaman skuad juga tidak sedalam City gitu, tapi bisa berjuang sampai akhir. Tapi ya memang gagalnya gagal juara Liga Inggris doang kan. Bukan gagal secara
Musimnya gagal nggak musimnya. Arsenal? Enggak. Ya enggak lah, kan kalau namanya proses, namanya prestasi kan bukan cuman pialanya doang. Oi. Barcelona dibantai 8-2 sama Bayern Munchen. Besoknya ketemu bantainya 4-0. Itu kan keturunan tuh setidaknya prestasi menurun. Kalau Arsenal ya dari sebelumnya peringkat nggak kayak sekarang, cara mainnya terus udah kebentuk, ya itu proses, nggak gagal lah. Barcelona gagal nggak? Barcelona Menang kemarin 2-0 ya lawan Sociedad. musimnya di bagian apa? Musimnya? Oh, Gagal lah. Dia nggak dapet apa-apa. Gagal dia. Liga Champions Target La Liga. satu-satunya. Target pasti di La Target Liga. La Liga, terus udah mulai tipis Liga Champions kan. Copa del Targetnya. Rey juga harusnya kuncian itu. yang kayak gitu-gitu kan. Bulan 4. Itu gagal parah tuh Barcelona. Darah. Tapi berarti lebih nyesek kayak anjing nggak dapat La Liga atau kayak kalahnya sama PSG. Lu gagal di Champions, kalahnya sama PSG. Maksudnya ngerasa gagal lu lebih yang mana? Gua kalau di La Liga tuh masih bisa dibenturin sama konsistensi kayak oke lah ini Xavi kok bukan pelatih pengalaman, bukan pelatih yang pinter banget udah kelihatan jam terbangnya, tapi ketika La Liga ya udah kayak nggak apa-apa ada Madrid gitu, dia lebih konsisten, lebih siap. Ngalah ada tuh. Iya, Bukan ngalah. Maksudnya pantas, pantas pantas. gitu kan. Oke. Tapi kalau di Liga PSG. Champions itu sih udah Nyesek. kalau dibilang Udah sakit hati masih sakit udah hati. ininya bracketnya enak bracket- gitu. Iya. Itu. Kayak Dan gitu. kalau menurut gue Barcelona fansnya udah menyiapkan hati dari jauh-jauh hari karena konsistensi tadi Real Madrid udah unggul jauh kan, maksudnya udah ikhlas gitu dari jauh-jauh hari gitu. Lo main what if nih ya. PSG udah lolos semifinal disia-siakan dengan tumbang dari Dortmund. Kalau Barcelona menang tuh? Barcelona kalau di final menang Barcelona. Enggak lawan Dortmund. Menang. Lolos final. Lolos Di sih final feeling menang Barcelona di finalnya. Barcelona Madrid. El Clasico. Menang Nah, Barcelona. itu mulai takabur kalau itu. Itu mulai takabur. Kan karena emang nggak ada pertandingan yang gue bilang menang. Nih, Decul. Anjing Decul Arsenal mau nyuk. Sedangkan Madrid 5-0 ya. Semua pemain golin Jude Pemain Bellingham, bintangnya ngegolin, Vini 2, Fede Valverde dan Arda Güler. kasih gertakan ke Borussia Dortmund. Nih gua nih gitu 5-0. Sama-sama si Saywar, Madrid menang 5-0, Dortmund juga ngalah di sono. Ngalah Saywar dari mana? Kalah 3-0. Biar segitu doang lawan Madrid. Oh biar memandang rendah, Iyalah, memandang biar ekspektasinya remeh. direndahin. Saywornya jadi ini ya. Heeh, Low-key, kayak- low-key gini. Loki. Iya. Iya, kalau Coppa Italia nggak kedengeran ini ya. Nggak tahu ada final loh kemarin. Jujur ya, tahu. gua. Jujur gue liat Labib sama Ibam ya. Kalau gue kontennya dia nge-tweet sama bikin reels. Iya. Baru gue tau, oh Juve final. Kan tutup sama MU yang perebutan peringkat 7-8 malah. Gua ketibang denger Juventus juara Coppa Italia. Lebih kedengeran harga tiket timnas naik. Nah, Tapi selamat buat Juve lah ya. Ini kita harus Betul. sedikit ya. Vlahovic cetak gol. Vlahovic di menit 4 ya, 4 ya kalau nggak salah. langsung cetak gol. Terus Walaupun juga ada di- gol yang dianulir. Sama dijorokin tuh, itu penalti harusnya tuh. Iya, ini kakinya juga disengkat. Iya. Terus juga golnya Allegri tuh kartu merah lagi. offside-nya cuman dikit banget lah. Ya Dikit offset banget. lah. Iya. Tapi Allegri kartu merah ya? Kartu merah tantrum dia buka-buka jas. Iya. Just Tapi do you dia are katanya dikeluarin bukan cuma dari lapangan, pengen dikeluarin dari Juve. Ya, sekali nitip berarti itu. sama Ya wasit karena dia sekalian. mainnya kayak karyawan pada umumnya gitu. Yang penting KPI tercapai. Oh, dapat chip. piala domestik Copa, dapat. paling nggak dapet. Champions League masuk. Ya udah. Nah, Ancelotti gitu. boleh begitu. Ancelotti boleh begitu. Kenapa emang? Yang Waktu- penting achieve. Tapi La Main. Liga. Tapi La Liga juara liga kan beda dong. Masuk final Champions. Champions juara. Juve mana gitu. Tapi terkait soal tiket timnas yang lo dibilang tadi ya. Berarti tiket udah dijual nih. Oh, timnas. Iya, harga Paling murah. 250.000, paling murah. Paling Tapi atas ada, ya? Iya, ada tiket terusan juga gitu. Nonton di FX apa kali 250.000 dari atas FX gini. Kemarin sih kalau yang pas berapa? U23 ada ini ya di luar-luar Layar. GBK ada layar gede gitu. iya. Apa itu ide bagus? Enggak, ini pertanyaannya adalah apakah sewa stadion GBK naik 2 kali Ya, lipat? secara maintenance. Ya kan? Atau ini adalah riding the wave ketika antusiasme masyarakat Indonesia Momentum. iya lagi naik. Emang Atau apa gitu? Maksudnya Iya, masyarakat apa cuma butuh gua nih? masih masalah nyari kan hampir 100% lah naiknya lah gitu. Terus Tadi berarti 150 kalau saya. 125 apa kalau nggak salah Iya, yang atas? 125 kalau 100%. 250 bener. Jadi naik 100%. Nah itu maksud gua yang beda apa dengan bayar yang lebih mahal? Begitu Apakah hasilnya beda? Hasil beda, insya Allah Iya. bagus hasilnya. Apakah 250 openingnya ada Silon Seven? Iya, atau misalnya ini Indonesia Irak kan
ada halftime show-nya gitu. Oh, kayak Super Bowl. Iya. Michael Dokter Jackson. Tirta masih ini yang orang Irak itu. Irak. Tinju. Irak Ya, Football bisa, Podcast. Football podcast. Mungkin kita Siapa nggak tuh ada tahu. surprise show yang kita Ya, nggak apa? tahu. Tapi Dikasih fasilitas harusnya apa? dikasih tahu gitu. Iya. Kamar mandi dalam apa Bisa. kan? Ya kalau misalnya duduk masih tidak sesuai nomor yang kita dapat sih itu big no sih untuk harga segitu. Iya. Apa dapat perbedaan apa dengan bayar lebih mahal? Iya. Sekalian aja ada yang tiket 11 juta. Nah, Samping Sintayong. Bisa Bisa ngasih, ngatur, ya, bisa ngatur juga. Bisa ngasih strategi-strategi gitu. bisa duduk di bench. Ada kali kursi di bench tuh. Ya, main 20 juta bisa lemparan ke dalam, gantiin Arhan. Ngelapin Arhan. Ya, bisa. Menaruh bola di corner. Iya, Naruh bola bisa, nih. bisa. Tapi yang 250 tuh kalau sampai atas Iya. hati-hati kena Lion Air lu. Saking tingginya kan. Tingginya. Iya juga ya. Tapi maksud gua kalau Tapi agak aneh juga, maksudnya sebenarnya harga tiket naik itu wajar. Tapi kan sebenarnya ada berapa tahun tuh, kalau ini cuma berapa Ya bulan. mungkin oke lah kalau 20-30% oke lah. Memang biasanya juga naik kan di 20-30%, 100% ini. Ya kan mau naik haji berjamaah apa gimana gitu. Iya. BBM aja naik Berkala gitu kan. berkala. Iya. Agak kaget sih, agak kaget. Gua kaget. Maksud gua jangan ragukan kecintaan kita sama timnas lah. Kita pasti Pasti nonton. dibeli, pasti dibeli. Pasti ditonton. Tapi kan gitu jadinya argumennya, kayak ya lu bukan market mereka berarti. Iya. Aduh, penonton baru tuh biasanya tuh, penonton seneng bola. Gara-gara bucinnya Arhan. Iya. Gara-gara drama Sintayong Bung Toel. Iya. Atau yang beli banyak buat akhirnya dibagiin aja di kantor atau apa Padahal gitu. zaman dulu kan kayak orang tuh datang dari Iya, Kediri, kota, dari iya, mana, gua ketemu nginep-nginep gitu kan waktu lawan Turkmenistan deh Iya, tuh. Zaman Turkmenistan itu kan beneran kayak ini loh, memang kecintaan ya. Ini kan sekarang ya udah yang mampu gitu. Yang mampu. Menyaring kali, maksud kalau Iya. menyaring juga ya Kayak stand up justru ya. di gap, dibikinin gap. Biar gak ada yang ngerekam kan, jadi Iya. penontonnya disaring. Iya. Belum tahu sih gue buat apanya kan juga belum ada Ya transparansi aja kenapa naik sebesar itu Ya, gitu. karena modal Kalau- saya maksudnya kalau kenapa naik sebesar itu. Nggak ya ada. misalnya Apa PSSI buat harus nyalon rumputnya. Wow. Rumputnya disalonin. atau PSSI harus membayar apa gitu Iya, kan kita nggak bisa, tahu bisa, gitu. bisa, Ya udah kalau memang udah ini bentuk partisipasi kita untuk ngebantu PSSI oke. Atau harganya gitu. mending apa gitu, Iya, ada kasih tahu aja penjelasan dulu. ya. Ada Iya. penjelasan ya. Misalnya harganya meningkat karena ada kebutuhan apa. Iya. Mungkin bikin orang tetap tapi lebih bisa diterima. Iya, gitu iya. mungkin kayak gitu ya. Dan selain itu juga kalau terkait soal Indonesia, soal Como. Como tadi sempat disinggung di awal. Nah, ini Como udah promosi ke Serie A. Promosi setelah Dan- 21 tahun ya? Nah, itu dia sempat juga main di Serie A waktu itu. Berarti kita udah awal suka bola tuh ya. Kayak 2003-an kayaknya mainnya. Terus akhirnya main lagi dan IG Como tuh penuh dengan bahasa Indonesia. Itu gue lihat-lihat kan. Oh, karena memang pemiliknya orang Indonesia Betul. kali. Tapi komentarnya itu. Maksud gue ketika kita pengennya itu semua berjalan adil, fair, based on merit, ya kan? Atau mungkin katanya no ordal, tidak suka budaya titipan. Anti titipan. Kok maksudnya malah pemain Indonesia harus main di sana? Iya, gitu. iya. Cuman kemarin kan lu gue bikin gimana? konten Iya, kan, iya, gue iya. cukup banyak lah reaksi dari netizen gitu. Lu bilang apa? Ya gue bilang bahwa memang ini kan Tom Haye itu sebenarnya sudah di scouting oleh tim dari Como gitu, dan mereka udah lihat statistik juga, secara statistik juga mengatakan bahwa Tom Haye memang belum cukup untuk bermain di level Serie A. Kalaupun dipaksakan dia ada di pelapis ketiga. Nah, dan yang gue katakan di konten gue adalah kalau misalnya memang jadi pelapis ketiga sayang banget gitu. Jadinya kan nggak punya jam terbang. Pemain kita tuh harus main di reguler tim gitu, yang beneran main reguler. Makanya Hubner juga harus pindah ke Jepang supaya bisa dapat jam terbang juga gitu. Jangan sampai malah jadi cadangan mati. Nah, ini yang gagal dipahami karena alasan netizen menggeruduk IG-nya Como, katanya Pak Mirwan bilang kok bawa-bawa pelapis 3 gitu. Kenapa harus ngomongin seolah-olah merendahkan Tom Haye yang cuman mampu untuk jadi pelapis ketiga? Harusnya kan bilang aja apa ya, kayak belum waktunya atau memang belum matang dan sebagainya gitu. Itu yang Tapi kan disayangkan. itu juga adalah reaksi kalau menurut gua. Pak Mirwan ngomong gitu karena reaksi dari protes Betul. orang. Nah, kita nggak bisa kontrol juga bahwa
responnya akan seperti apa gitu. Ya, Kalau emang tadi dia ngomong, sorry ya, misalnya realita gitu. Iya, Kenyataannya ya. ditampal realita. Kita ketampal realita aja sebenarnya. Paling susah menerima kenyataan, paling susah. Dan kalau ya pertama kayak nitip-nitip gitu kan, ibaratnya nitip, mainin dong tim pemain ini ke situ. Itu pertama nitip gitu kan. Sama pasti ada data-data talent scout-nya itu nggak nonton 1-2 pertandingan, raport pemain apa segala macam itu pasti secara detail bisa apa enggak. Maksud gua bukan berarti Tom Haye pemain yang kurang iya. Memang belum dia cocok sama sistem aja. Ya, karena gini, kalau dipikir-pikir ya, kan Como di Serie A untuk bertahan dong, minimal terhindar dari degradasi lagi ke Serie B. Nah, untuk bertahan mereka kan butuh amunisi nih. Iya, nah, betul. Jangan lupa ada slot non Uni Eropa, betul. Itu juga gue jelasin di konten gue. Slot non Uni Eropa, nah masa berapa doang tuh? Ayo misalnya ada berapa? Tuh satunya Indonesia nih. Cuma karena kedekatan. Maksudnya kan kalau jatahnya itu terbatas ya harus selektif, bener-bener yang tepat guna gitu. Dan sekali lagi bahwa orang selalu bilang bahwa wah gue nggak masuk ke BUMN, gue nggak masuk ke PNS, itu tuh kalah sama orang dalam. Nah, selalu nyalain orang dalam. Sekarang malah menghalalkan praktek nepotisme gitu. Orang dalam. Merdeka. Gitu ya. Bingung punchline. Tapi dia kan main di Liga Belanda Heerenveen. kan. Ya udah cukup juga ya. Ini udah bagus. Tapi katanya nggak akan diperpanjang kontraknya, katanya. Habis kontrak. Oh. Heerenveen. Ya, tapi udah bagus. Ya kan sekarang gini, PT Jarum kan yang punya kan. Dia punya bisnis. Dia harus menjaga bisnisnya agar tetap sustain gitu. Jadi ya mau prestasi. pengen yang terbaik gitu. Makanya di Fabregas dan Ongri juga ada kan ya karena untuk memperbaiki itu gitu kan. Sama ya mungkin inilah kalau dicari apa cara omongannya mungkin yang nggak terlalu diplomatis betul, kayak gitu. Cuma ya masa orang nggak mau dipaksa. orang nggak mau kan intinya. Terus ada yang bilang, "Bang, gua tuh nggak maksa, kita tuh nggak maksa untuk mainin Tom Haye." Tapi ada goblok-gobloknya, ya kan sama aja. Iya, itu. Kasar sih. Ya soal ini satu lagi yang bikin ramai adalah VAR di Premier League yang ingin dihapus. Wolverhampton jadi kreator pemberi ide karena mereka dicurangi. Mereka merasa paling dirugikan musim ini. Bukan Arsenal malah ya. Tapi biasanya kalau gitu kan harus ada inilah tanda tangan beberapa. Ya makanya 14 tim udah harus enggak, maksudnya 14 tim syaratnya 14 tim tanda tangan dihapus. Baru Wolves doang. Iya. Jadi itu Arsenal tuh. Enggak lah. Maksudnya ini yang kan gue sama wasit bukan VAR. Maksud gue gini, betul, VAR adalah alat bantu. Ya. Yang dipermasalahkan gue adalah wasitnya, SDM-nya, resource-nya, inkonsistensi wasit. Bukannya apa yang tertampil di VAR. Itu kan justru alat bantu. Kayak misalnya lu ikut pinjol misalnya. Lu punya pinjol atau lu judi slot misalnya. Terus lu buang HP-nya. Gimana sih? Ini contoh sederhana itu kan medianya, HP-nya, tapi kan belum tentu fungsinya cuma buat itu doang, ya kan? VAR juga belum tentu untuk ambil keputusan yang bikin lo dirugikan. Bisa juga menguntungkan lo. Itu justru alat bantunya yang dibenerin wasitnya dong, bukan VAR-nya hilang, aneh banget. Penggunanya yang gimana konsistensi keputusannya, kemudian transparansinya gitu. Lu dimaling di misalnya Transjakarta misalnya. Masa ini Transjakarta banyak maling. Mending nggak usah ada Transjakartanya, aneh banget. Ya kayak lo misalnya dong dijamin. Di komen sama netizen, oh Decu lo ini pakai rasis lah komennya. Terus udah ini mah karena HP-nya tidak baik gitu. Kita tiadakan HP, kan nggak gitu. HP kan membantu. Atau ini gila toksik banget di Twitter. Aplikasi Twitter aja kita musnahkan dari dunia ini. X sekarang. Iya, makanya jadi kayak aneh sih. Harusnya memang sumber daya manusianya yang diperbaharui gitu. Tapi kalau ada poin VAR mengganggu momentum, itu gue setuju sebenarnya. Betul. Itu gue setuju, tapi emang ya udah karena enggak sekarang ini dia katanya bikin lama ngilangin momentum. Karena apa? Karena keputusannya juga yang dilakukan oleh manusia memperlamban. Manusianya yang memperlamban gitu. Iya, komunikasinya karena mereka masih gagap untuk ini gimana nih, sekedar kayak gini, narik offset aja tuh butuh waktu yang lama. Padahal udah ada teknologinya. Kalau memang sudah ada pendidikannya dengan baik, briefingnya juga bagus, kalau misalnya dia menjalankan sesuai dengan SOP baik, nggak akan selama itu gitu, nggak akan menghilangkan momentum itu gitu. Narik angkotnya cepet. Nah,
ya kan? Iya. Itu episode penuh wawasan ya kali ya. Yoi. Penuh opini kali ini nih, nggak banyak potong-potongan nih. Semoga disukai juga nih. Yo, ini. Karena kan pada ngerasa juga, terlalu banyak bercanda bang. Iya, Ya coba nih, kita kasih yang penuh opini. Data Dita sama Lu ngantuk. nggak tahu bola lu katanya gitu kan. Gitu ya, bisa Tuh, tulis. di pihak Komo kita. Ya, Ada kemarin yang ngomong Pange nggak tahu bola, gila. Kalau bilang Pange lu nggak tahu balik ke bola, politik aja, nggak usah ngomongin bola. Pange nggak tahu bola, kita nggak tahu adanya sepak bola kayaknya. Kalau sekelas Pange aja nggak tahu bola Aneh aja. banget netizen. Ya gitulah kira-kira ya. Apa yang kita tebak-tebakan nggak perlu ya. Udah mau akhir ya. Barcelona main pagi ini, tapi udahlah. Iya, tapi udahlah. Dan kita kayaknya akan ada kepikiran ada format-format baru ya. Iya. Nah, kalau bisa lu punya ide juga, kira-kira lu pengen kita menampilkan apa? Kita sudah punya sesuatu di kepala kita. Apalagi off season, Nah. kan bahasan sangat minim tuh review. Kita ada sesuatu ya. Kalian pengen Komen-komen. dibahas apa gitu? Dibahas urusan zodiak gitu Nah. mungkin kita bisa jadi. Iya. Nanti ada Weton. sumber-sumbernya, weton. Tarot. Ya, tafsir mimpi kita bisa. Ya, 1001 nama anak. Bisa ya. Jadi ntar kita akan tampung juga karena ada beberapa kan ide-ide juga di kolom Yoi. komentar. Ada yang japri-japri juga ya kita tampung. Japri. Oh, ada grup. Ada grup dari penebas tiba-tiba Komentar japri. tuh, tapi Bang, kalau gini aja komentar bang. ada. Boleh. Bagus. Ntar kita akan fasilitasi lah. Ya. Dan pasti akan ada banyak tampilan-tampilan yang mungkin lebih baik. Yoi. Kalau Lebih enggak, fresh kalau lagi. misalkan off season kitanya yang main bola. Nah, itu Iya, main bola aja ngajak udah lu kita. terus lu. Eh? Lu udah ngajak terus kan? Iya. Sampai lu ada bikin grup broadcast namanya Ayo Main Bola tapi isinya nggak. Enggak, iya soalnya gue kira bisa ngebalas di situ. Gua sama kayak ngobrol sama diri sendiri. Nggak, sebenarnya bisa disetting. Bisa gimana? Bisa ada, gua ada. Bentar ya. Ada. Ntar Tapi Ya udah nggak tadi ngobrol. belakang. Iya, nggak kamera ngobrol di aja. chat tapi jadi ada kolom reply lu klik. Nah, itu semua jawabannya. Jadi kayak komen, mereka tuh cuma komentar lu. Komen di broadcast channel. Oh. Gitu. Oke, ntar lah kita urus ya. Dan kita ketemu di episode selanjutnya dari Tackle bebas.